Halo Halo Sumatera Sumatera Utara. Utara. Selamat sore pemirsa, untuk memperbaharui informasi Anda seputar Sumatera Utara. Sumatera Utara hari ini hadir kembali menjumpai Anda edisi Kamis 21 Juli 2022 kali ini bersama saya Karyawan Sembiring. Dan saya Widya Utami Putri. Sejumlah informasi telah dirangkum tim redaksi kami untuk Anda. Dan berikut Sumatera Utara hari ini selengkapnya. Pemirsa, tim pidana khusus Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara menahan Direktur PT Agung Cemara Realty M diduga terlibat korupsi kredit macet di perbankan BTN Medan. Seorang pengusaha besar di Kota Medan M ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan Kejati Sumut dalam perkara kredit macet mengakibatkan kerugian senilai 39,5 miliar rupiah. Setelah dilakukan pemeriksaan oleh tim penyidik Kejati Sumut dan dinyatakan sehat tidak terpapar COVID-19, tersangka M dibawa ke Lapas Tanjung Gusta Medan guna dilakukan penahanan kemarin siang. Penahanan terhadap tersangka M oleh tim penyidik Pitsus Kejati Sumut karena ditemukan 2 alat bukti terkait dugaan korupsi di Bank Tabungan Negara Cabang Medan. Tersangka korupsi kredit macet dilakukan M berawal pada tahun 2011 melakukan pengikatan perjanjian jual beli tanah kepada CS seluas 13.680 meter persegi di Desa Helvetia, Kabupaten Deli Serdang. Guna pengembangan usaha properti kemudian mengajukan kredit modal kerja konstruksi di perbankan BTN dengan platform senilai 39,5 miliar. Sehingga terjadi dugaan kredit macet dan peristiwa pidana hingga negara mengalami kerugian. Kasipenkum Kejati Sumut Yos Atarigan mengatakan setelah pengumpulan alat bukti rampung oleh tim penyidik, dalam waktu dekat tersangka M akan menjalankan persidangan. Sebab hal tersebut dapat kami sampaikan bahwa proses pemberian ambulan tersebut dianggap menyalahi aturan sehingga mengarah kepada peristiwa pidana, sehingga kemudian dengan 2 alat bukti yang kami sampaikan tadi, penyidik yakin untuk menetapkan sebagai tersangka, kemudian dilakukan penahanan. Penyidik akan segera melakukan pemberkasan selanjutnya, kemudian tentunya jika sudah lengkap dakwaan dan hal-hal lainnya maka akan dilimpahkan ke pengadilan. Pemirsa, beredar di media sosial salah satu rumah sakit di Kota Tebing Tinggi menolak pasien untuk dirawat inap. Pihak rumah sakit menepis kalau rumah sakit tidak pernah menolak pasien, hanya terjadi kesalahpahaman komunikasi. Pada rekaman video yang beredar di dalam instalasi gawat darurat IGD, seorang pria mengeluarkan suara keras terhadap beberapa pegawai rumah sakit, termasuk dokter yang berada di IGD tersebut. Ia merasa kesal dan marah akibat kurang dilayani dengan baik oleh pihak rumah sakit, sehingga ia marah dan berupaya membawa temannya untuk mencari rumah sakit lain. Ia juga sempat berdebat dengan salah seorang dokter dan mengeluarkan kata-kata kurang baik dan meninggalkan rumah sakit. Setelah video tersebut viral, pihak Rumah Sakit Bayangkara Kota Tebing Tinggi akhirnya memberikan klarifikasi terkait dengan kejadian yang sebenarnya. Kepala Rumah Sakit Bayangkara Kota Tebing Tinggi, Jauhari Ginting, mengatakan kejadian berawal dari seorang perempuan yang datang ke IGD dengan keluhan nyeri lambung. Kemudian diperiksa vital signs oleh dokter IGD. Setelah ditangani, pasien dianjurkan untuk mendaftar terlebih dahulu jika ingin rawat inap, namun teman pasien tidak mau mendaftar bahkan marah. Di IGD menyarankan supaya kalau mau dirawat silakan mendaftar ke bagian pendaftaran. Pendamping ini tidak mau mendaftar. Begitu disuruh mendaftar dan ditanyakan identitas apa ini, si pendamping ini langsung marah. Oh, dia marah ya? Dan merekam sambil mengucapkan kata-kata yang kurang pantas kepada rumah sakit. Salah seorang dokter jaga, Doni Ferry, pada saat kejadian mengatakan awalnya ia seperti biasa menanyakan keluhan pasien. Setelah diperiksa, ditemukan peningkatan asam lambung. Namun karena tidak terlalu berbahaya, Doni menyarankan pasien untuk berobat jalan dan pasien meminta perawat untuk memberi suntikan. Dokter menyarankan kepada pendamping untuk mendaftar, namun yang bersangkutan tidak mau. Ia menegaskan rumah sakit sama sekali tidak pernah menolak pasien tersebut. Dan suruh abang ini daftar. Nah, pada saat itu si pria tidak daftar. Tidak menolak, kita menganjurkan
anjurkan tuh daftar, tapi beliau tidak mau daftar. Gimana dia mau tahu peraturan rumah sakit sedangkan beliau tidak daftar? Artinya tidak ada penolakan? Tidak ada penolakan, tidak ada. Malah mereka yang minta pulang sendiri. Kami ngusir tidak ada. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Antrian sejumlah kendaraan truk dan trailer pada pengisian bahan bakar solar di sepanjang Jalin Sumsel Rampah dan Seibamban sampai ke badan jalan lintas. Hal ini mengakibatkan kemacetan di sepanjang jalan lintas di SPBU hingga 1 km. Beginilah kondisi jalan lintas di SPBU 142061107 Seibamban yang mengalami antrian panjang kendaraan pada pengisian bahan bakar jenis solar di Jalinsun Seibamban. Kemacetan panjang terjadi akibat truk dan trailer harus mengantri hingga ke badan jalan lintas. Kondisi kelangkaan jenis solar sudah terjadi di SPBU di Serdang Bedagai sejak beberapa minggu terakhir. Sehingga jika pengisian di SPBU tersebut masuk, maka sejumlah kendaraan sudah mengantri berjam-jam di lokasi. Kondisi yang sama juga terlihat di SPBU Seirampah. Kemacetan juga terjadi di sekitar SPBU. Salah seorang supir, Junaidi, mengatakan dirinya harus mengantri cukup lama untuk mendapatkan bahan bakar jenis solar untuk bisa melanjutkan perjalanan dari Medan ke Pematang Siantar. Junaidi berharap kelangkaan bahan bakar solar ini jangan terulang lagi karena sangat merugikan para supir karena mengganggu aktivitas bongkar muat. Menurut para sopir, naiknya harga bahan bakar jenis solar tidak menjadi masalah utama, tetapi ketersediaan solar yang paling utama. Terus udah dari Medan itu nggak ada minyak gitu bang? Kok bisa ngisi sini sampai ngantri gitu? Kosong. Kosong ya bang ya? Pastinya ada tempatnya ngisi lah. Oh pas di sini mau lah ngantri ya? Iya. Jadi udah sejaman di sini bang ya? Iya. Apa bang? Kasih lancar aja lah minyaknya. Kalau memang minyak yang mau pakai yang mahal ya pakai yang mahal. Solar jangan ada lagi yang murah. Oh gitu ya. Yang penting jangan langka ya? Iya yang penting jangan langka lah. Ratusan warga Pulau Padang Labuhan Batu menghadang 5 truk tangki yang mengangkut CPO ke pabrik kelapa sawit Pulau Padang Sawit Permai atau PPSP. Aksi ini merupakan bentuk kekecewaan warga terhadap perusahaan yang dianggap telah melanggar kesepakatan. Beginilah aksi ratusan warga menghadang 5 truk tangki yang akan mengangkut CPO milik PPSP dengan menduduki badan jalan, tepatnya berada di Kelurahan Pulau Padang, Rantau Prapat, Labuhan Batu, Rabu sore. Petugas kepolisian yang turun ke lokasi berusaha melakukan pengamanan dengan meredam situasi agar tidak ada yang bertindak anarkis. Setelah sempat tertahan beberapa saat, 5 truk tangki pengangkut CPO akhirnya dapat melintas melewati kerumunan warga yang berusaha menghadang. Salah seorang perwakilan warga, M. Rudi, mengatakan penghadangan ini merupakan bentuk protes warga karena pihak perusahaan ingkar janji. Dengan hasil mediasi yang disepakati sebelumnya, pihak perusahaan hanya diizinkan mengeluarkan hasil produksi 15 truk tangki. Namun nyatanya pihak perusahaan kembali membawa 5 truk tangki untuk mengangkut CPO. Nah, yang kita minta adalah bagaimana supaya mereka menghentikan operasionalnya untuk sementara sampai persoalan dengan masyarakat selesai dan kemudian meminta menunjukkan perizinannya. Karena sampai hari ini yang kita terima juga seperti yang dilakukan Bupati di posko ini, mereka memang belum melengkapi perizinan. Nah, itu kenapa kita hari ini juga menghadang. Pemirsa, pintu gerbang sekolah SMP 9 Al-Wasliyah Belawan di Jalan Slebes Belawan digembok sehingga sebagian guru dan muridnya tidak bisa masuk ke dalam sekolah. Akibat penutupan ini, puluhan guru bersama warga menggerendam pintu gerbang masuk sekolah agar dapat melakukan kegiatan belajar mengajar. Puluhan guru bersama Kepala Sekolah SMP 9 Al-Wasliyah Belawan Abdul Karim Nasution yang telah resmi diangkat PD Al-Wasliyah Medan saat akan masuk ke perguruan untuk mengajar murid-muridnya siang itu tidak bisa masuk ke dalam kelas karena pintu pagarnya ditutup, dirantai dan digembok oleh PLT Yayasan. Padahal sebagian murid SMP sudah berada di ruangan kelas untuk menanti guru-gurunya yang akan mengajar. Namun karena tidak ada guru, maka para pelajar yang jumlahnya ratusan orang hanya duduk sambil bermain di ruangan kelas. Sementara karena tidak bisa masuk ke ruangan kelas, maka guru-guru tersebut memprotes sambil berteriak. Namun pintu gerbang tetap dirantai dan digembok dan tidak dibuka. Karena protes, guru-guru tersebut tidak mendapat jawaban dari pihak yayasan, maka pintu gerbang yang dirantai tersebut digoyang
beramai-ramai oleh para guru. Aksi goyang pintu gerbang ini mendapat perhatian warga Gang Palu serta warga di depan sekolah SMP 9 Al-Wasliyah karena secara kebetulan anak mereka belajar di sekolah tersebut. Maka secara serentak warga ikut menggoyang pintu agar dibuka oleh pengurus yayasan, tapi aksi tersebut juga tidak ada dibuka, maka guru dan warga menjadi emosi dan salah seorang warga datang membawa gerenda yang masuk dari pintu samping, langsung menggerenda pintu agar yang dirantai dan digembok tersebut bisa dibuka. Setelah putus dan pintu terbuka, guru-guru bersama Kepala SMP 9 Al-Wasliyah Belawan, Abdul Karim Nasution, masuk ke sekolah sambil berdialog dengan staf PLT Ketua Yayasan. Kita tidak pernah mengurusi masalah organisasi. Yang kita inginkan bagaimana anak-anak murid itu dapat belajar dengan baik sesuai dengan petunjuk dari Dinas Pendidikan Nasional Kota Medan. Siapa itu kepala sekolahnya? Abdul Karim Nasution SPD. Harapannya biar anak-anak bisa belajar dengan baik, bisa tenang kembali. Jadikan Wasliyah ini tetap seperti dulu, jadi buah hati umat, yang lagi di buah bibir. Itulah dia. Pemirsa, Sumatera Utara saat ini berada pada urutan keempat di Indonesia pada kasus kanker payudara, yaitu sekitar 0,4%. Meski demikian, Yayasan Kanker Indonesia YKI Cabang Sumatera Utara terus melakukan berbagai upaya agar angka presentasi ini bisa berkurang. Yayasan Kanker Indonesia Cabang Sumatera Utara saat ini terus melakukan berbagai kegiatan atau upaya dalam mengatasi atau menanggulangi kasus kanker, khususnya kanker payudara, diantaranya dengan melakukan seminar. Salah satu seminar yang dilaksanakan YKI Cabang Sumut kemarin adalah Gebiar Sadari dan Sadanis. Seminar ini dibuka Ketua YKI Cabang Sumut Nawalubis Edi Rahmayadi secara Zoom, sekaligus pemateri update terkini tentang kanker payudara. Pada seminar ini juga ditampilkan pemateri diantaranya Sekretaris YKI Cabang Sumut Dr. Siti Zahara Nasution SKP MNS tentang cegah kanker dengan cerdik. Sementara pemateri lainnya Lutfiani SKP NS MKes tentang deteksi kanker payudara dengan pemeriksaan payudara sendiri atau sadari dan pemeriksaan payudara klinis atau sadanis. Sedangkan Dr. Hamzah Sulaiman Lubis SPB konsultan tentang pengenalan mamograf. Ketua YKI Cabang Sumut Nawalubis Edi Rahmayadi menyatakan prevalensi kanker payudara tertinggi di Indonesia terdapat di DKI Jakarta, disusul Kalimantan Timur, Sumatera Barat, dan urutan keempat Provinsi Sumatera Utara. Dikatakan strategi nasional penanggulangan kanker payudara mencakup 3 pilar, yaitu promosi kesehatan, deteksi dini, dan tata laksana kasus. Pada periode 2019-2020 pengobatan kanker payudara pembiayaan BPJS sekitar 7,6 triliun rupiah. Sementara itu Sekretaris YKI Sumatera Utara Dr. Siti Zahara Nasution SKP MNA menyatakan pencegahan kanker payudara penting untuk dilakukan sejak dini. Dikatakan salah satu cara adalah dengan menerapkan cerdik, program yang digagas oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Meskipun kondisi kanker payudara untuk Provinsi Sumatera Utara tidak tergolong tinggi jika dibandingkan secara nasional, akan tetapi menjadi penyebab kematian utama untuk kaum perempuan saat ini. Kegiatan ini kita laksanakan agar masyarakat kita, khususnya perempuan di Sumatera Utara, lebih peduli terhadap kesehatannya. Karena kanker payudara jika dideteksi secara dini, artinya ditemukan pada stadium 1 atau stadium 2, masih dapat disembuhkan. Seperti filosofi yang kita angkat di YKI Cabang Sumatera Utara, kanker ditemukan cepat, disembuhkan cepat. Sehingga tidak memerlukan waktu yang lama, tidak memerlukan biaya yang banyak untuk perawatannya. Konferensi tingkat tinggi W20 dihadiri di hari kedua membahas pemberdayaan perempuan dalam ekonomi dan pariwisata. Chair W20 Indonesia, Hadriani Uli Sidalahi mengatakan pelaksanaan KTT W20 yang telah menyatukan para delegasi diharapkan membuat perubahan positif bagi para perempuan. Chairwoman W20 Indonesia, Hadriani Sidalahi mengajak para delegasi yang hadir untuk merubah pemikiran para pemimpin G20. Tujuannya agar lebih memperhatikan pemberdayaan perempuan dan kesetaraan gender. Kegiatan W20 pada hari kedua dibahas mengenai pemberdayaan perempuan dalam ekonomi dan pariwisata. Peran perempuan dinilai menjadi tulang punggung pada sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. Chairwoman W20 Indonesia Hadriani Uli Sidalahi menjelaskan, G20 diharapkan dapat memprioritaskan peningkatan jumlah perempuan pada UMKM.
Dengan kepemilikan perempuan sebesar 38,6%, UMKM di negara maju dan 31,7% UMKM di negara dengan ekonomi menengah ke bawah. Dan kami sepakat untuk melakukan pendampingan kerjasama bagaimana kulit kita di Garut itu akan menjadi seperti kulit kita di Italia. Jadi bagaimana kita bisa masuk ke brand-brand besar, kita start mulai dari sekarang. Jadi ini kalau kita lihat W20 Expo, di situ ada salah satunya itu daripada Garut, di situ ada menampilkan kulit. Jadi kita berharap ini bisa menjadi bagian daripada untuk majukan UMKM Indonesia. Sementara itu, pemirsa, kaum perempuan memiliki peran penting pada sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. Pemulihan pariwisata dan ekonomi kreatif tercermin pada pemberdayaan UMK dan perempuan sebagai garda terdepan. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Menparekraf Sandiaga Salahuddin Uno menekankan kaum perempuan memiliki peran penting pada sektor pariwisata dan ekonomi kreatif dalam gelaran W20 Summit. Ia menilai peran perempuan yang menjadi tulang punggung sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. Pemulihan pariwisata dan ekonomi kreatif tercermin dalam perluasan peluang usaha, penciptaan lapangan kerja, dan pemberdayaan UKM. Dengan perempuan berada di garda terdepan, perempuan juga merupakan tulang punggung pemulihan global dari pandemi. Kaum perempuan menjalankan lebih dari 50% UMKM di Indonesia yang merupakan bisnis penting bagi perekonomian. Secara global, 54% pekerja di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif adalah perempuan. Di Indonesia, jumlah pekerja perempuan di sektor pariwisata mencapai 55%. Jadi perempuan-perempuan hebat, perempuan mandiri kita harus kita berikan kesempatan pemberdayaan karena pariwisata ini didominasi lapangan kerjanya oleh perempuan. Dan juga kalau kita berwisata itu yang menentukan tempatnya juga perempuan. Informasi selanjutnya, pemirsa, Kementerian Investasi Badan Koordinasi Penanaman Modal BKPM memberikan nomor induk berusaha NIB kepada pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM di gelanggang mahasiswa Universitas Sumatera Utara. Nomor induk berusaha ini memberikan kemudahan bagi para pelaku UMKM untuk mendapatkan izin dan kemudahan pembiayaan. Pemberian nomor induk berusaha kepada sejumlah UMKM merupakan wujud dari upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas dan daya saing UMK dan UMKM. Sebanyak 48.737 nomor induk berusaha terbit di Sumatera Utara yang diberikan kepada sejumlah pelaku UMKM yang berasal dari Kota Medan, Binjai, dan Deli Serdang. Kementerian Investasi atau Badan Koordinasi Penanaman Modal melakukan roadshow ke 20 titik kota yang ada di Indonesia untuk memberikan nomor induk berusaha kepada sejumlah pelaku UMKM. Adanya pemberian nomor induk berusaha ini juga bertujuan untuk memberikan legalitas kemudahan usaha bagi pelaku UMKM, sekaligus memberikan informasi untuk mengajak masyarakat menjadi pelaku UMKM. Menteri Investasi, Kepala Badan Komunikasi Penanaman Modal Bahlil Lahadalia mengatakan, jika pelaku UMKM telah memiliki nomor induk berusaha, maka akan mendapatkan kemudahan melakukan pinjaman dana usaha ke perbankan dengan bunga sebesar 3%. Ia juga menambahkan bahwa ke depan Kementerian Investasi atau Badan Koordinasi Penanaman Modal mendapatkan target dari Presiden Republik Indonesia Joko Widodo untuk menerbitkan dalam sehari 100.000 nomor induk berusaha guna membantu para pelaku UMKM agar semakin produktif dalam menjalankan usaha. Kami hari ini melakukan kegiatan yaitu pembagian nomor induk berusaha bagi UMKM di Sumut. Karena target kami ingin untuk UMKM yang informal yang masih hampir 50% dari total 64 juta itu kita akan formalkan karena perintah Presiden harus kami masif untuk membuat 100.000 per hari dan ini pekerjaan yang gampang sekarang baru sekitar 7.500 sampai 8.000 per hari. Bagi pelaku UMKM yang belum memiliki nomor induk berusaha dapat melakukan pendaftaran melalui sistem aplikasi online Single Submission OSS yang dapat di-download melalui Play Store atau App Store dan tidak dipungut biaya apapun. Pemirsa, Peradi di bawah kepemimpinan DPC Perhimpunan Advokat Indonesia periode 2022-2027 menjadikan Peradi Medan disegani dan eksis di kancah nasional.
Dengan meningkatkan sumber daya advokat melalui pelatihan secara berkelanjutan, terutama menjadikan Peradi sebagai lembaga di tingkat nasional, lalu meningkatkan sumber daya manusia advokat melalui pendidikan seperti seminar dan diskusi. Pasangan Aswir dan Hermansyah juga berkomitmen memperindah gedung Peradi dan melakukan harmonisasi dengan penegak hukum. Pihaknya akan membuat Peradi Medan Sport Club tradisi olahraga dan melanjutkan tugas pengurus sebelumnya, terutama mempertahankan eksistensi gedung Peradi. Pihaknya juga memperkuat kerjasama dengan jajaran penegak hukum demi memperkuat kedudukan Peradi Medan dengan menjalin kerjasama dengan semua pihak termasuk Polda Sumatera Utara. Aswir sangat bersyukur diberi kepercayaan menjadi Ketua Peradi Medan periode 2022-2027 mengenai program terdepan, tentunya mengisi struktur organisasi dan menyusun program kerja dan segala sesuatunya sesuai amanah. Bahwa kami DPC Peradi Medan mengharapkan rekan-rekan kami, adik-adik kami yang baru dilantik, bahwa dengan dilantiknya atau diangkatnya mereka sebagai advokat, maka mereka sudah menjadi anggota Peradi. Kita akan terus membina kualitas para advokat dengan pendidikan berkelanjutan supaya para advokat lebih sejahtera dan akan meningkatkan kode etik advokat supaya anggota kita juga mendapat pelajaran bahwa bagaimana sikap kita dalam berpraktek memberi jasa hukum kepada masyarakat. Aswir dan Hermansyah berkomitmen membawa DPC Peradi Medan semakin maju dan berkembang, terutama meningkatkan peranan advokat, karena sesungguhnya profesi advokat adalah profesi terhormat. Pihaknya terus secara maksimal apabila ada anggota DPC Peradi Medan yang diduga kriminalisasi atau diduga terjerat hukum lewat tim bantuan hukum DPC Peradi Medan dengan memaksimalkan divisi pembelaan terhadap anggota, termasuk merangkul advokat muda yang masih membutuhkan bimbingan pelatihan dalam menciptakan para advokat muda anggota DPC Peradi Medan berkualitas dan mampu berhadapan dengan aparat penegak hukum dalam melakukan pembelaan hukum terhadap kliennya, termasuk mengembangkan DPC Peradi Medan sebagai pusat bantuan hukum masyarakat tanpa memandang status sosial, ras, atau golongan dengan mendapat dukungan dari advokat senior maupun advokat muda. Advokat muda yang dilantik jumlahnya 419 orang. Kalau pengurus DPC yang dilantik ada 200 orang hari ini. Hari ini itu dilantik dan tapi gagal di-SK-kan oleh DPN pusat begitu. Berita baiknya apa? Berita baiknya bahwa DPC Serokan menjamin penyumpahan besok dilaksanakan di area duta pukul 10 dan kita menjamin tidak ada gangguan. Kita menjamin bahwa penyumpahan di mana berita acara sumpah akan sampai ke mereka pada waktunya dan kartu advokat juga kita akan bagikan secara tepat waktu. Sejujurnya dengan Peradi yang single bar, semoga pelajaran kepada advokat-advokat nakal tidak terjadi di advokat muda ini. Kita akan didik mereka bertanggung jawab, dedikasi untuk menangani kasus, jangan sampai ditelantarkan kasus. Harapannya besok Peradi menjadi garda terdepan untuk mengantarkan keadilan sampai ke garis finishnya. Puluhan anggota Dewan Pimpinan Cabang Peradi Medan periode 2022-2027 kecewa karena pelantikan pengurus harus ditunda. Padahal sesuai rencana panitia akan melaksanakan pelantikan yang seharusnya digelar malam tadi di Balai Sidang Tiara Medan. Dewan Pimpinan Cabang Persatuan Advokat Indonesia DPC Peradi Medan menyayangkan penundaan pelantikan pengurus DPC Peradi Medan periode 2022-2027. Pihaknya menyayangkan sikap tindakan Dewan Pimpinan Nasional yang menunda pelantikan tanpa alasan logis secara organisatoris. Harusnya DPN Peradi di bawah pimpinan nasional Peradi di bawah pimpinan Otto Hasibuan menyegerakan pelantikan pengurus DPC Peradi Medan di bawah pimpinan Advokat Aswir dan rekan Advokat Hermansyah Huta Galung. DPC Peradi Medan akan membawa persoalan ini ke dalam rapat anggota cabang. Pelantikan ini hanya sebatas seremonial belaka dan tidak mengganggu jalannya roda organisasi. Dan jika ditunda bukan menjadi hambatan pengurus menjalankan organisasi. Ia berharap pelantikan segera dilaksanakan demi konsolidasi organisasi.
perlu dikhawatirkan karena memang itu biasa di dalam kita berorganisasi. Itu akan tetapi untuk ke depan ya itulah kita perlu adanya etika-etika dalam berorganisasi, bagaimana kita berorganisasi. Saya pikir yang tadi itu adalah biasa bagi kami, tidak ada masalah. Informasi bahwa DPN akan mengadakan juga rapat di pengurus DPN, membicarakan ada sedikit insiden tadi kejadian. Nah mereka nanti akan putuskan kapan mereka akan melakukan pelantikan untuk DPC Pradi Medan. DPN sudah ada, sudah sama kita. Jadi saya pikir ya pelantikan juga tidak merupakan hal yang tapi merupakan seremonial ya dalam organisasi demikian. Dewan Penasehat DPC Pradi Medan mengatakan dengan penundaan ini agar semua pimpinan dan pengurus DPC Pradi Medan tetap menjaga marwah organisasi ini, termasuk dapat menyelesaikan permasalahan jika ada di tingkat internal. Sebab jalannya roda organisasi juga perlu adanya harmonisasi sebagai upaya penyelarasan semua pengurus dan anggota agar tujuan tercapai maksimal. Lawyer itu ya memang itu law is an art, seni. Cuma kami ada pedomannya, aturannya kode etik. Patuhi kode etik, bekerjalah secara profesional sesuai dengan ketentuan hukum dan ketentuan kode etik advokat Indonesia. Harus mempunyai niat untuk lebih membesarkan, membuat Pradi Medan lebih baik ke depan dan tetap menjadi number one di Indonesia. Terima kasih. Pemirsa, Fakultas Kedokteran Universitas Islam Sumatera Utara FKU WISU menggelar pengambilan sumpah dokter dan yudisium profesi dokter. Kegiatan tersebut dipimpin Dekan Fakultas Kedokteran WISU, Dr. Indra Janis, bersama para pembantu dekan di Aula Kampus Jalan STM Medan siang tadi. Pengucapan lafal sumpah dokter dipimpin langsung Wakil Dekan Bidang Akademik dan Dakwah Islamiyah Dr. Dewi Pangestuti, diikuti perwakilan masing-masing agama, lalu diikuti seluruh peserta yudisium. Dengan pelaksanaan yudisium tersebut demikian sudah selesainya pendidikan para mahasiswa di Fakultas Kedokteran UWISU dan kini telah menjadi seorang dokter. Dalam sambutannya, Dekan Fakultas Kedokteran UWISU Dr. Indra Janis mengucapkan selamat atas selesainya para mahasiswa menjalani masa pendidikan. Ke depan, alumni Fakultas Kedokteran UWISU akan berbaur di tengah masyarakat untuk mengabdikan diri di bidang kesehatan. Dr. Indra Janis berharap sumpah yang diucapkan tersebut benar-benar dijalankan saat menjalani profesi sebagai seorang dokter dengan tidak menyampingkan norma-norma keislaman yang menjadi ciri khas UWISU. Karena itu, kapan dan dimanapun berada, jangan hanya memikirkan diri sendiri, tetapi harus memegang teguh sumpah dan janji yang telah diucapkan. Hingga saat ini Fakultas Kedokteran UWISU telah menghasilkan lebih dari ribuan alumni yang tersebar baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Pada yudisium dan sumpah dokter FKUWISU pada hari ini berjumlah 26 orang. Dan ini adalah hasil CBT dan OSCE yang kemarin di bulan Februari tamatan. Ya tentu Fakultas Kedokteran UWISU berusaha mendidik mahasiswa-mahasiswa kedokteran yang dari esket kemudian ke profesi dan hari ini dilantik itu adalah sudah mengikuti semua kurikulum kedokteran Indonesia, programnya, dan kami selalu mengevaluasi kira-kira di mana kelemahan-kelemahan kami di dalam mendidik mahasiswa ini. Dekan FKUWISU Dr. Indra Janis menyampaikan selamat kepada seluruh peserta yang telah berjuang dan menuntaskan pembelajaran di FKUWISU. Dekan berpesan kepada para dokter baru agar tidak berhenti dalam menimba ilmu karena ada banyak kesempatan dan peluang bagi para dokter baru untuk menempuh pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi tanpa harus membebani orang tua sembari memulai karir sebagai seorang dokter.
terutama melayani kesehatan. Kan dokter-dokter yang baru dilantik ini selalulah membawa nama baik FK UISU, kemudian di mana kalian berada harus mengikuti norma-norma atau etika atau kode etik kedokteran dan jangan melanggar hukum kedokteran. Melalui sidang Senat terbuka, Fakultas Kedokteran Universitas Islam Sumatera Utara meyudisium 26 lulusan. Bertempat di gedung FK UISU Jalan STM Medan, profesi pengambilan sumpah dokter yang dirangkai dengan yudisium berjalan hikmat. Rektor UISU Dr. Yanhar Jamaluddin mengharapkan para lulusan yang di yudisium sesungguhnya peran mereka sebagai dokter tidak hanya melayani kesehatan saja, melainkan juga harus dapat memberikan layanan ganda karena UISU sudah memberikan karakter building. Bahwasannya lulusan UISU adalah lulusan Islami, andal, dan teruji meskipun berkompetensi sebagai dokter yang memberikan pelayanan kesehatan. Rektor berpesan dapat memberikan bantuan kepada masyarakat sehingga fungsi ganda bisa menjadi ciri khas dokter yang dihasilkan FK UISU. Pesan kami dalam acara pengambilan sumpah dokter pada hari ini yang pertama agar dokter-dokter kita yang baru dilantik ini supaya terus berlomba-lomba ya memberikan kebaikan kepada siapa saja tanpa pilih kasih, tanpa pilih orang atau tanpa pilih tempat. Dan itu sebenarnya juga merupakan filosofi kita dalam agama kita. Profesi apapun itu semua orang harus berbuat kebaikan kepada siapa saja, apalagi kalau memang sudah sifatnya layanan medis. Hari ini tantangan di dunia kesehatan cukup berat. Kalau total jumlah dokter yang ada di Indonesia sesungguhnya masih kurang. Karena itu kita di Universitas Islam Sumatera Utara pun berupaya untuk berusaha menghasilkan dokter-dokter yang profesional lah. Kedepan, UISU akan terus memperbaiki atas kekurangan pendidikan dengan kurikulum yang ada. Ia berharap dokter yang baru di yudisium dapat menjadi dokter yang islami, profesional, dan berkompetensi sehingga lulusan FK UISU disegani masyarakat dalam pelayanan kesehatan. Di tempat yang sama, Ketua Umum IDI Sumatera Utara Dr. Ramlan Sitompul mengajak seluruh lulusan agar bergabung ke organisasi IDI. Hal ini dilakukan agar memudahkan mereka dalam mendata dokter terkhusus yang baru. Pihaknya akan welcome membantu pemerintah dalam pendistribusian para dokter di tanah air, khususnya di Sumatera Utara. Dalam kesempatan tersebut turut diberikan penghargaan kepada lulusan FK UISU berprestasi kepada Dr. Fatika dengan nilai UKM PPD CBT tertinggi 74,00 dan Dr. Putri Rapiah Nidalimunte nilai OSC 84,27 dan IPK tertinggi 3,55 yang diserahkan oleh Rektor Universitas Islam Sumatera Utara Yanhar Jamaluddin. Ya tentu Fakultas Kedokteran UISU berusaha mendidik mahasiswa-mahasiswa kedokteran yang dari esket kemudian ke profesi dan hari ini dilantik itu adalah sudah mengikuti semua kurikulum kedokteran Indonesia programnya dan kami selalu mengevaluasi kira-kira di mana kelemahan-kelemahan kami di dalam mendidik mahasiswa ini sehingga mahasiswa ini nantinya tamat ini berkompeten dan profesionalisme di dalam melayani masyarakat. Pemirsa, pendidikan politik adalah hal yang wajib dipahami oleh seluruh generasi muda termasuk para santri dan santriwati yang berada di pondok pesantren. Tetapi bagi pondok pesantren dan santri menolak politik identitas serta politisasi agama. Pentingnya pendidikan politik bagi santri dan santriwati kemarin disampaikan dalam silaturahmi kebangsaan dan sosialisasi pendidikan politik oleh Haji Yulijar Parlagutan di Pondok Pesantren Darul Hikmah, Jalan Pelajar Medan. Ketua Umum Badan Silaturahmi Pesantren Sumatera Utara, Yulijar Parlagutan di hadapan ratusan santri dan santriwati menyampaikan bahwa politik itu adalah
genggaman kekuasaan. Dan melalui politiklah seseorang bisa berkuasa, tetapi yang harus dimaknai adalah berpolitik tidak boleh zolim dan menjual ayat-ayat demi kekuasaan. Sementara itu, sebagai generasi muda perlu mengetahui bahwa penggunaan politik identitas berdampak pada terpolarisasinya masyarakat dan mengancam persatuan dan kesatuan serta mengganggu keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Oleh sebab itu, pendidikan politik kepada santri dan santriwati sebagai pemilih pemula agar cerdas di dalam menentukan pilihan serta tidak terpengaruh terhadap upaya penggunaan politik identitas. Selain itu, tujuan daripada pendidikan politik yang diperuntukkan bagi pesantren untuk meluruskan pemahaman orang tentang keberadaan pesantren yang diisukan dengan hal-hal di luar kewajaran seperti isu radikal dan lainnya. Padahal pesantren terbuka bagi umum karena keberadaan pesantren berada di negara Republik Indonesia sehingga banyak orang pesantren politik tidak benar adanya. Ketua Umum Badan Silaturahmi Pesantren Sumatera Utara Haji Yulijar Parlagutan berharap agar pesantren mulai dari tenaga pengajar dan santri dapat bersama-sama memahami dan mengedukasi masyarakat terkait bahaya politik identitas tersebut. Banyak pemahaman orang tentang kadang-kadang keberadaan pesantren ini yang diisukan dengan hal-hal yang di luar kewajaran. Contoh kadang-kadang diisukanlah pesantren radikal, pesantren ini macam. Padahal hakikatnya tidak. Kami membuka pintu bagi siapapun yang ingin masuk ke pesantren. Karena pesantren ini berdiri di Republik ini. Pesantren ini lahir sebelum Republik ini ada. Pesantren itu bahkan lahir sebelum Republik ini ada. Maka jaga kami, lindungi kami. Kita terbuka, mari sosialisasikan. Jangan hanya kepada lembaga-lembaga pendidikan saja ada sosialisasi, itu ke pesantren tidak ada. Belum pernah ada mensosialisasikan tentang bagaimana pemilih-pemilu, apa itu politik kepada pesantren. Kemudian belum apa-apa sudah diisukan politik identitas. Ternyata kalau dibuka pintu, dibuka peluang, mari bekerja sama dengan kita, dengan pimpinan-pimpinan pesantren, mensosialisasikan ini. Kita jaga negara kita ini. Wakil Direktur Pondok Pesantren Darul Hikmah Yose Rijal mengatakan sangat menyambut baik sosialisasi pendidikan politik bagi santri dan santriwati karena memberikan pemahaman tentang pentingnya pendidikan politik. Pimpinan Pondok Pesantren berharap pendidikan politik ini tidak hanya satu kali tetapi dapat dilakukan secara berkesinambungan. Bimbingan atau bintek tentang politik praktis bagi anak-anak pemula kami berharap kiranya kegiatan ini terus dilaksanakan, tidak terbuka bagi siapapun yang akan memberikan motivasi atau memberikan arahan kepada anak kami. Kami siap menerima kehadiran tamu-tamu di pondok pesantren kami. Sehingga kegiatan ini terus tetap berjalan dengan baik dan terbukalah anak-anak kami maupun pesantren-pesantren yang lain bahwa pemilih pemula itu juga mereka menentukan negeri ini, bangsa ini. Mudah-mudahan ini tidak yang pertama dan tidak yang terakhir. Dan untuk terus membuka pintu atau pikiran dan anak-anak kami sehingga nantinya mereka memilih dan menentukan bangsa ini dengan baik dan benar. Di akhir acara pendidikan politik bagi santri dan santriwati diberikan bantuan berupa sembako dan Al-Quran bagi Pondok Pesantren Darul Hikmah. Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Kementerian Kominfo mengajak masyarakat agar berhati-hati jebakan pinjaman online yang dapat merugikan masyarakat selaku kreditur. Sampai saat ini masih banyak pinjaman online ilegal atau tidak terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan OJK. Pinjaman online adalah salah satu cara untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam memperoleh pinjaman. Namun dalam prakteknya suku bunga dan administrasinya jauh dari kewajaran, sehingga tidak jarang banyak masyarakat selaku kreditur merasa diberatkan dalam mengembalikan pinjaman. Untuk meningkatkan literasi masyarakat akan pinjaman online, dilakukan Creative Talk Pojok Literasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Kementerian Kominfo di Medan pagi tadi. Direktur Informasi dan Komunikasi Perekonomian dan Maritim Kementerian Kominfo, Septriana Tangkari mengatakan ada 5 sasaran dan strategi peningkatan literasi keuangan yang terdiri dari anak sekolah, pemuda, penduduk usia kerja, usia lanjut, kelompok rentan, seperti penduduk berpendapatan rendah, imigran, tenaga kerja luar negeri, dan disabilitas. Septriana Tangkari menjelaskan masyarakat harus benar-benar teliti sebelum melakukan pinjaman online agar tidak terjebak di dalam bunga yang besar.
Dikatakan saat ini terdapat 102 pinjaman online yang legal dan memiliki badan hukum resmi serta terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan. Dijelaskan jika terdapat aplikasi online yang menawarkan pinjaman tanpa identitas dan sangat dipermudah, hal ini harus menjadi perhatian khusus karena biasanya hal itu adalah ciri-ciri pinjaman online ilegal. Harapan kami bagaimana kita melindungi saudara-saudara kita yang memang butuh pengetahuan tentang pinjaman online yang saat ini memang marak sekali kita dilakukan, tapi kita perlu kehati-hatian karena di mana dalam pinjaman online ini atau fintech ini adalah ada orang-orang yang memang membutuhkan uang tapi tidak tahu apakah itu legal atau ilegal, dan harapan kita dengan pengetahuan hari ini dengan sosialisasi dan edukasi yang kami lakukan di sini ini bisa memberikan dampak yang kuat untuk masyarakat khususnya maupun teman-teman yang difabilitas sehingga bisa memiliki hanya ada 102 fintech yang memang legal. Jadi ada 4.900 fintech yang tidak legal. Jadi harapan kita dengan adanya ini pada saat teman-teman saudara kita, ibu kita atau sahabat kita ingin meminjam keuangan melalui aplikasi online atau pinjaman online ini atau pinjol, itu bisa kehati-hatian untuk mengecek dulu sebelum meminjam, mesti cek dulu di mana siapa saja yang termasuk di dalam 102 pinjol yang legal. Nah itu yang kita harapkan bersama karena kalau tidak kasihan saudara-saudara kita banyak dibohongi karena untuk bisa meminjam keuangan pinjol ini sangat mudah sekali, Bang. Sekretaris Satuan Tugas Waspada Investasi Irham Syah mengatakan tagline Satgas adalah legal dan logis dan jika terdapat penawaran dari aplikasi online, pinjaman online diharapkan dapat mencari informasi apakah sudah terdapat izin atau tidak. Untuk memberi kemudahan bagi masyarakat untuk mengetahui apakah pinjol itu legal atau tidak, dapat melihatnya melalui fintech.id. Terkait dengan pengawasan pinjol ilegal, terdapat 5 instansi yang selalu berkoordinasi, di antaranya OJK, Bank Indonesia, Kementerian Koperasi, Kominfo, dan Polri. Logis, jadi legal dan logis. Jadi kalau kemudian ada tawaran dari pinjol yang ilegal tadi, tolong dipastikan dulu apakah dia sudah berizin dari OJK. Sehingga kemudian juga lihat bagaimana itu dulu. Kalau sudah itu tidak berizin, jangan diikutin. Jadi kemudian kalau mau berinteraksi dengan pinjol dengan fintech yang legal, silahkan cek yang 102. Itu informasinya ada di OJK atau di Instagram OJK dan berbagai informasi ada di OJK ataupun juga bisa ke asosiasinya. Jadi ada fintech cek fintech ID itu untuk mengecek apakah kemudian fintech itu sudah berizin di OJK. Jadi beberapa saluran bisa digunakan di situ. Kreatif Talk Pojok Literasi ini. Pemirsa, kita ke informasi lainnya. Kemajuan teknologi saat ini membuat Dekranasda Sumatera Utara bekerja sama dengan Kemenkominfo memberikan pendampingan kepada para pelaku UMKM untuk pemasaran secara online. Jika pelaku UMKM memiliki pemahaman dalam menggunakan sarana digital akan berdampak terhadap penjualan produk yang lebih baik. Secara rata-rata antusias UMKM Wastra cukup tinggi dalam mengikuti Digitalk yang diselenggarakan Dekranas dan Kemenkominfo kemarin. Ketua Korwil Sumut Garda Transfumi Kemenkop UKM RI Binsar M. Simatupang mengaku meski saat ini setiap kabupaten memiliki ciri khas tersendiri, tetapi masih terdapat kelemahan yang harus dibenahi dan perlu mendapat dukungan dari pemerintah. Terkait dengan pemasaran produk menjadi kendala terbesar bagi para pelaku UMKM Wastra di Sumatera Utara. Untuk itu saat ini Kominfo memiliki program untuk memberikan pembekalan dalam hal penggunaan marketplace. Jika semua pelaku UMKM sudah dapat menggunakan sarana digital, maka akan berdampak baik dalam hal pemasaran produk yang dimiliki oleh setiap pelaku UMKM. Selain itu, ia juga berharap kepada pemerintah untuk melibatkan setiap pelaku UMKM dalam pameran produk bazar dan lainnya agar produk UMKM lebih dikenal masyarakat luas. Regulasi-regulasi, kebijakan-kebijakan khusus bagi pelaku UMKM lebih makin dibuat stimulus-stimulus ya ke depan. Kemudian juga ada event-event ini dilibatkan selalu pelaku-pelaku UKM IKM. Kemudian bagaimana juga dalam hal membeli produk-produknya ya. Jadi jangan kita beli lagi produk-produk di luar daripada UMKM. Misalnya kita memberikan cenderamata kepada tamu-tamu, baik tamu pemerintah provinsi maupun tamu pemerintah kabupaten kota. Baik kegiatan-kegiatan kita misalnya seminar, starter kitnya, ya semuanya dari UMKM lah. Itu salah satu wujud kita mendukung dan benar-benar kita
bisa ada di tengah-tengah UMKM. Tentu ini kita harapkan dengan adanya program Kominfo ini bisa mempercepat dalam hal pemasaran produk-produk daripada UKM maupun IKM yang ada di Sumatera Utara. Ini juga salah satu wujud dukungan daripada Kominfo di Sumatera Utara. Dharma Wanita Persatuan DWP Sumut senantiasa mendorong para anggotanya untuk kreatif dan lebih mandiri. Untuk meningkatkan kreativitas dan keterampilan para anggota DWP TVRI Sumut menyelenggarakan pelatihan membuat kue bolen pisang coklat sebagai hidangan cemilan keluarga. Baru kita cermati kita di posisi yang mana yang kita inginkan. Arisan rutin Dharma Wanita Persatuan DWP TVRI Sumatera Utara yang dilaksanakan setiap bulan sebagai ajang silaturahmi antar pengurus, para anggota, dan karyawati untuk mendukung program Dharma Wanita. Berbagai kegiatan telah dilaksanakan DWP TVRI Sumatera Utara, seperti praktek make up dan demo membuat kue bolen pisang coklat. Kegiatan ini merupakan salah satu kegiatan DWP TVRI Sumatera Utara yang bermanfaat bagi seluruh anggota, bahkan dapat menjadi salah satu sumber income keluarga. Ketua Dharma Wanita Persatuan TVRI Sumatera Utara Devianti Tahrizal mengatakan, praktek pembuatan kue bolen pisang coklat ini untuk menambah wawasan dan keterampilan para anggota Dharma Wanita dalam memenuhi dan menyediakan makanan cemilan dalam keluarga, sekaligus untuk dapat diberdayakan sebagai suatu usaha mandiri yang dapat menambah penghasilan keluarga. Selain itu mendorong kaum ibu untuk kreatif dalam menyediakan menu hidangan keluarga. Selain lebih hemat, keluarga juga akan lebih suka makan makanan sehat yang dihidangkan di rumah. Seperti demo masak kue bolen pisang coklat yang dipraktekkan oleh Chef Ayu yang dipandu Ibu Tanti Irianto. Untuk proses pembuatan kue bolen pisang coklat ini dibutuhkan sejumlah bahan-bahan diantaranya pisang raja, tepung, telur, minyak sayur, butter, dan sejumlah bahan lainnya. Proses pembuatan diawali dengan bahan untuk kulit dalam dengan menggunakan 50 gram butter, 20 gram minyak sayur, 110 gram tepung terigu. Semua bahan diaduk. Sementara untuk pembuatan kulit luar dibutuhkan 60 gram butter, 20 gram minyak sayur, 40 gram gula halus, 70 gram Niagara Palm, dan garam secukupnya. Setelah melalui proses pengadonan bahan tersebut didiamkan selama 5 menit. Proses selanjutnya bahan kue tersebut dicetak dan diberi topping keju serta meses, kemudian dipanggang di oven selama 30 menit dan siap untuk dihidangkan. Ini merupakan pembekalan bagi anggota DWP TVRI Sumatera Utara agar mempunyai bekal ilmu persiapan yang untuk para istri agar punya keterampilan terutama untuk keluarga dan juga memasuki masa pensiun. Kita harapkan para anggota DWP TVRI Sumut bisa melaksanakan program yang dilaksanakan ini demi bisa ditularkan juga bukan hanya untuk keluarga tapi masyarakat sekitarnya. Pemirsa, dalam rangka penyusunan dan penyempurnaan rancangan undang-undang tentang penilai, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara DJKN mengadakan kegiatan konsultasi publik guna menampung aspirasi masyarakat. Kegiatan dilakukan melalui seminar hybrid secara online menggunakan Zoom Meeting digelar di Gedung Keuangan Negara Jalan Diponegoro Medan pagi tadi. Keberadaan penilai saat ini yang tersebar di berbagai sektor baik swasta maupun pemerintahan, perannya sangat dinantikan masyarakat. Penilai diharapkan dapat memenuhi tuntutan rasa keadilan dalam berbagai transaksi. Dalam hal ini pengaturan profesi penilai menjadi penting demi perlindungan hukum pengguna jasa profesi penilai dan diperlukan undang-undang penilai yang mengatur hak, kewajiban, dan larangan serta sanksi bagi penilai. Direktur Penilaian Direktorat Jenderal Kekayaan Negara DJKN Arik Haryono mengatakan, pelaksanaan kegiatan konsultasi publik rancangan undang-undang penilai dimaksudkan untuk pedoman bagi seluruh insan penilai di tanah air yang sangat dibutuhkan tidak hanya karena memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi masyarakat,
Akan tetapi, lebih dari untuk mendukung pembentukan pusat data transaksi properti nasional yang valid. Dikatakan data tersebut sangat berguna bagi masyarakat dalam melakukan aktivitas ekonominya. Selain itu, data properti yang valid akan meningkatkan penerimaan negara karena adanya transparansi dalam transaksi data properti dan sebagai dasar dan pedoman bagi profesi penilai untuk menjalankan tugasnya dengan lebih baik. Pertama adalah memberikan pemahaman yang sama kepada masyarakat terkait pentingnya RUU penilai ini, khususnya baik dari sisi penerimaan negara, kepastian hukum, maupun memberikan perlindungan terhadap masyarakat dan profesi penilai. Semoga ini bisa segera dapat diundangkan. Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah DJKN Sumatera Utara, Teddy Syahdriandi, sangat mengapresiasi terlaksananya konsultasi publik rancangan undang-undang penilai yang diikuti sekitar 500 orang. Teddy Syahdriandi berharap kegiatan konsultasi publik penilai ini dapat memberikan masukan dan sebagai legitimasi untuk tahap penyusunan selanjutnya. Selain itu, dengan adanya undang-undang tentang penilai dapat mendukung optimalisasi penerimaan negara baik untuk pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Harapan besar kami kepada masyarakat tentunya adalah mendapatkan masukan-masukan. Nanti setelah konsultasi RUU ada satu proses lainnya adalah mengenai pembahasan dari RUU tadi. Nah ini tentunya dari masyarakat luas kami berharap berikan masukan kepada kami agar RUU penilai ini bisa lebih sempurna lagi dan bisa bermanfaat untuk masyarakat tentunya. Dalam kesempatan tersebut dihadirkan narasumber dari PFPP Ahli Madya Direktorat Penilaian Alexander Ginting dan Dwi Rahmanto dari PFPP Ahli Madya Kanwil DJKN Sumatera Utara yang dipandu moderator Budi Hardiansah. Dalam dialognya membahas tentang rancangan undang-undang secara detail dan akurat. Diharapkan dalam pertemuan ini mendukung upaya pencegahan krisis ekonomi dan dapat berkontribusi serta memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi masyarakat. Ya, pemirsa, informasi tadi mengakhiri Sumatera Utara hari ini. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Karyawan Sembiring. Dan saya Widya Utami Putri pamit undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih, selamat sore. Sampai jumpa. Keindahan Danau Toba memang